Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, seperti biasa kita akan belajar mengenai masalah kesehatan, ya. Cari tahu masalahnya dan kita carikan juga solusinya buat Anda pemirsa. Dari narasumber kami ini yang selalu datang, kalau misalnya ada hal yang baik, yuk kita ikuti, kita tiru. Tapi kalau ada hal yang tidak baik dari mereka, jangan kita ikuti. Jadikan pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau misalnya Anda, pemirsa, ingin berbagi langsung masalah kesehatan Anda di studio kami, silahkan. Kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kita akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung berjumpa dengan para praktisi kesehatan. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu ini dua sahabat saya, praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Kabar baik, Kang Ronald. Kang Ronald sehat? Sehat dong. Ya, pemirsa, jangan lupa sehat dan bahagia. Dua hal yang harus kita pertahankan. Mas Nurman, apa kabar? Baik Kang Ronald sendiri pasti sehat dong. Kan host acara kesehatan, harus sehat. Betul, dan pemirsa di rumah juga harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Di episode kali ini kita akan belajar dari narasumber. Ada Mas Andreas dan juga Ibu Justin. Apa kabar? Baik. Baik nih. Baik. Pernah kena stroke? Iya, tetap baik, semangat. Nah, itu dia. Tapi sebelumnya saya mau menguji dulu Mas Andreas dan juga Mbak Justin tentang pernyataan dalam dunia kesehatan. Siap ya? Yang pertama, mandi malam bisa menyebabkan rematik. Menurut Mas Andreas ini benar atau salah? Kalau menurut orang sih benar, tapi kalau saya biasa mandi malam nggak pernah rematik. Jadi jawabannya salah. Memang betul sekali ya, anggapan di masyarakat selalu dilarang orang mandi malam. Karena dapat menyebabkan rematik, itu mitos. Yang namanya penyakit rematik itu adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem imunitas kita. Di mana penyakit itu menyerang sendi-sendi, terutama sendi-sendi yang kecil. Tapi yang disalahin adalah yang namanya air mandinya. Jawabannya tepat. Mandi malam bisa menyebabkan rematik. Jawabannya adalah salah. Itu mitos. Pernyataan yang kedua, olahraga yang berlebihan akan menambah stamina dan kesehatan tubuh. Salah menurut saya. Salah, kenapa? Salah, kalau berlebih bukannya sehat malah sakit nanti bisa. Pernah mengalami? Pernah saya. Di dunia olahraga itu ada yang kita sebut sebagai overtraining. Nah, ketika ada kondisi overtraining ini, maka yang terjadi adalah kebalikan dari stamina itu sendiri. Staminanya malah menurun. Dan itu tadi, efek samping lainnya adalah otot kram, kemudian badan jadi kelelahan atau fatigue kita sebutnya. Nah, jadi nggak boleh nih kita olahraga kalau kita sedang dalam keadaan capek, ada baiknya kita istirahat dulu, baru kita olahraga. Pernyataan olahraga berlebih akan menambah stamina dan kesehatan tubuh, jawabannya adalah salah. Mas Andreas pasien stroke gara-gara hipertensi. Betul. Tingginya keterlaluan. Sebelum kita belajar dari kisahnya beliau, mari kita simak perjalanan riwayat kesehatannya Mas Andreas. Andreas Hari Purwanto. Ia tak pernah menyangka tubuhnya yang tampak bugar ternyata juga bisa mengalami serangan stroke. Sebelumnya, ia memang sudah memiliki riwayat hipertensi sejak 2018. Namun tak dikendalikan dengan benar, karena Andreas merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Ia merasa kondisi tubuhnya akan baik-baik saja, karena ia sudah rajin berolahraga. Tetapi, Andreas lupa bahwa pola makan juga menjadi faktor penentu kesehatan. Andreas mengaku pola makannya dulu sangatlah kurang sehat. Ia sering mengkonsumsi makanan bersantan dan berminyak. Ia juga gemar minum minuman manis. Hingga pada Oktober 2022, Andreas yang baru saja selesai berolahraga, tiba-tiba mengalami kebas di sebagian tubuhnya. Bicaranya pun menjadi pelo. Dokter mengatakan bahwa Andreas terserang stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya pun sangatlah tinggi, mencapai angka 200. Pemirsa, seringkali kami ingatkan dalam episode Go Healthy bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi ini punya julukan The Silent Killer. Seringkali kita punya hipertensi tapi yang pertama kita tidak tahu. Yang kedua kita tidak peduli. Mas Andreas punya hipertensi. Tidak tahu atau tidak peduli kira-kira. Sehingga akhirnya menjadi komplikasi stroke. Tidak peduli ya. Soalnya olahraga tadi. Saya pikir badan saya tuh sehat, bugar nggak. Jadi karena merasa rutin olahraga, merasa sehat gitu ya? Betul. Nggak mungkin sakit gitu saya gitu ya? Betul.
Tensinya paling tinggi itu berapa rata-rata sih? Kalau saya kelihatan agak ngeliyeng gitu ya di kantor kok ngeliyeng gitu, saya cek tensi itu sekitar 160-an. 4 pilar hidup sehat itu ada 4 nih ya. Iya. Olahraganya bagus, makannya Makannya ya saya Soto suka tangkar. soto-soto yang apa namanya Santan. Terus? Ya makan yang Gorengan. gorengan dan makanan daging yang minuman manis Iya. minuman juga. manis, kopi, tiap hari. kopi setiap hari. Kualitas tidurnya bagaimana, Mas Andreas? Kalau tidur saya cukup. Cukup. Terus merokok nggak? Tidak pernah merokok. Tahun 2022 terkena serangan stroke, betul ya? Betul. Pada saat stroke tekanan darahnya berapa? 241. 200 berapa? 241 Ya Allah ya Robi. per 100. 120. Wajar kalau pecah. Itu lagi olahraga ya? Saya lagi Ya angkat Tuhan. beban. Jadi Abarin ya? habis dari Depok ada urusan. Heeh. Nah, terus dia bilang, kayaknya badanku nggak enak. Aku harus Biar olahraga keringetan, biar harus berkeringetan gitu kan. Udah, terus dia bilang, udah ya aku mau ini ke atas dulu gitu. Biasa dia nge-gym. Terus jam berapa tuh, jam 5 dia turun. Kayak nggak ada sesuatu yang terjadi. Oke. Terus jam 9, waktu dia di dapur, saya lagi nyuci kan. Terus dia bilang, yang, kakiku gitu. Loh, kenapa? Kakiku nggak bisa digoyangin, Ya kram kaki kanan, dia bilang gitu. Terus saya minta tolong orang tua. Terus dipegangin sama mama papa, dikasih kursi, dia duduk. Dia duduk itu mulut udah miring. Udah mencong. Udah mencang. Ya Ini ampun. udah keluar ya, liur-liur gitu ya. Jadi dapat penanganan durasi berapa lama setelah serangan? Lama, karena sebetulnya serangan kan jam 5, cuman dia juga nggak ngomong kan. Ketika masuk ke rumah sakit, apa kata dokter waktu itu? Nah langsung disuruh ini, CT scan kepala. Dokter bilang harapannya ya ini nggak pecah, cuman penyumbatan aja gitu kan. Ternyata hasilnya keluar, ternyata emang pecah. Ketika Mas Andreas kena stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, berapa lama itu? 2 bulan lah. Oke, aku mau lihat sekarang Siap. seperti apa jalannya Mas Iya. Andreas. Coba tangan lu, tangan. Oke, menggenggam bisa? Bisa. Udah ada powernya ya? Sudah. Kalau Yang nggak kaki? bisa apa? Menulis, bisa. Menulis. Kalau menulis masih Masih goyang-goyang ya? masih satu baris udah kecapean saya nulis. Iya. Oke, kalau berjalan bagaimana Mas Andreas? Jalan. Ya ini karena Oh iya, cuaca masih- dingin tuh. masih jalannya masih tidak iya. seindah. Ini progresnya udah lumayan bagus ya Mbak Justin ya? Iya, betul. Ini udah masuk bulan Bulan ke-8 ke-8, nanti tanggal 17 ini. Yes. Progresnya baiklah ya, ada terlihat ke arah yang lebih baik dari jalannya gitu kan ya, tapi memang masih banyak yang harus diperbaiki dari Mas Andreas. Karena sesaat sebelum syuting kami memeriksa tensinya masih PR 180 per 98. Kalau dari hasil ini sendiri berarti harus ada yang kita koreksi lagi. Bapak balik lagi ini ke dokternya. Apakah obatnya harus ditambahkan dosisnya atau harus diganti obatnya? Oke. Karena ini bisa memicu stroke, pecah pembuluh darah berulang. PR yang kedua, selain tensi kolesterol 269 karena totalnya tidak boleh lebih dari 200. Ya, jadi artinya kita harus berusaha menurunkan tensi ini ke batas normal, menurunkan kolesterol ini ke batas normal. Yaitu caranya apa? Kembali lagi pola hidup sehat. Kemudian setelah pola hidup sehat itu apa? Makannya tadi. Makan. Meskipun sekarang sudah nggak seperti dulu, tapi jangan tetap juga makan gorengan santannya mesti diawasin loh Mbak Justin. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tensi yang tinggi tadi, garam. Kemudian ketiga tadi tidur, ya tetap harus diusahakan. Biasanya orang stroke suka rada-rada susah tidur. Iya nggak? Lebih agak mudah sih. Agak mudah agak ya. mudah, ya. Kemudian ya stres ya. Mungkin stres itu kan masing-masing. Meskipun kita bilang happy, tapi kan dalam hati kita tidak bisa Iya. mendeskripsikannya. Dan satu lagi, kita ada teknologi yang namanya teknologi laser. Teknologi laser itu memang diciptakan untuk mengatasi kekentalan darah, kekakuan pembuluh darah. Kan kekentalan darahnya karena kolesterolnya tinggi kan. Kemudian tekanan darahnya tinggi juga kan karena pembuluh darahnya kaku seiring dengan bertambahnya usia. Nah, si teknologi laser itu memang sudah dibuktikan secara ilmiah, dipasang dengan mudah, sehingga bisa dipakai untuk menurunkan kadar kolesterol maupun membuat tekanan darahnya menjadi turun karena mekanisme lebarnya pembuluh darah yang mengakibatkan tekanan darahnya turun. Jadi pemirsa, kalau Anda sudah mulai ada tekanan darah naik, ataupun ada hiperkolesterol, yuk
Cegah, jangan sampai nunggu dulu stroke. Gunakan teknologi laser di samping pola hidup yang sehat. Yang namanya kekakuan pembuluh darah itu dimulai kita dari usia belasan tahun. Yang namanya nitric oxide itu dia makin menurun produksinya di pembuluh darah kita. Makanya kita butuh nitric oxide ini lebih banyak lagi. Nah, caranya apa? Tadi olahraga sudah dilakukan ya. Kemudian Mas Boyke tadi udah bilang nih bahwa ada teknologi laser yang bisa membantu untuk meningkatkan produksi dari nitric oxide di pembuluh darah kita. Nah, dengan meningkatnya kadar nitric oxide di pembuluh darah kita, maka pembuluh darah yang tadinya ini kaku, pembuluh darah ini bisa melebar lagi. Nah, inilah yang bisa dilakukan dan bisa dibantu dengan teknologi laser. Selain teknologi laser, ya kita harus bisa perbaiki juga nih yang namanya 4 pilar pola hidup sehat kita. Kalau ada obat-obatan dari dokter yang harus dikonsumsi, kita konsumsi tetap. Jangan sampai kita mengatur dosis sendiri, memberhentikan obat sendiri, dan yang pasti adalah istirahat kita yang cukup. Nah, untuk pemirsa di rumah terutama yang masih muda, yang masih produktif saat ini, ingat satu kata. Yang namanya proses pengkakuan pembuluh darah itu terjadi di usia belasan. Ayo mulai dari sekarang kita jaga pembuluh darah kita dengan kita gunakan teknologi laser. Terlihat bugar dari luar belum tentu sehat dari dalam. Seperti narasumber kami, Pak Andreas ya. Makanya pemirsa, ya mulai sekarang tingkatkan, jaga kesehatan kita sebelum komplikasi menyerang. Yuk, lakukan 4 pilar pola hidup sehat dengan rutin dan disiplin. Dan tambahkan upayanya dengan menggunakan teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah untuk digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Ya, cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari saja dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide yang bisa membantu melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah kita. Manfaatnya adalah membantu mengendalikan hipertensi dan juga mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Pemirsa, mari jaga kesehatan kita sekarang juga sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter secara gratis jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Penting untuk Anda ingat ya pemirsa bahwa dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, Anda harus ingat Gogomall. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomall. Ikuti petunjuk pemakaian. Buah blueberry terkenal akan kadar polifenol yang tinggi. Polifenol merupakan suatu zat antioksidan yang bisa menjaga sel saraf kita sehingga baik untuk dikonsumsi oleh penderita stroke. Buah blueberry juga memiliki kadar protein yang bisa membantu regenerasi sel saraf dan membantu membuka pembuluh darah di area kepala. Agar pemulihan stroke Anda menjadi lebih maksimal, gunakan teknologi laser biar kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Mas Andreas yang terkena stroke gara-gara tekanan darahnya super tinggi. Pada saat serangan stroke,
tensinya 241. 2 kali lipat dari 120/80. Pecah pembuluh darah sebelah kiri, akhirnya yang terdampak organ sebelah kanan ya. Tangan dan kaki, dan masih dalam masa pemulihan. Stroke adalah penyakit yang berat. Betul Mas Andreas? Betul. Sangat. Yang paling berat terasa tuh bagian mananya? Emosional juga itu sangat berpengaruh. Emosional cepet marah, cepet apa namanya perasaan Sensitif, ya. lebih sensitif. Itu Moody juga. istilahnya. Betul, Moody, itu ya. sangat pengaruh. Terus juga yang pasti di pekerjaan juga nggak Finansial bisa, juga terpengaruh. nggak bisa maksimal. Berapa lama dulu nggak kerja? 3 bulan. Kebetulan waktu saya pertama kena itu, minggu-minggu pertama teman-teman kantor datang, teman-teman goes juga datang. Jadi mereka sangat perhatian sekali. Nah itu yang membuat saya semakin semangat. Nah, itulah. Ya, tapi yang paling penting adalah support dari orang di sampingmu. Betul. Nah itu istri juga sangat mempengaruhi ya. Jadi pertama awal pulang dari rumah sakit sampai saya istilahnya mohon maaf bersihin kotoran saya, dia mau. Sekalipun kami baru menikah. Oh iya? Waktu saya kena itu kami baru menikah 2,5 bulan. Nah, Mbak Justin, orang baru nikah harusnya lagi happy-happynya. Ini mohon maaf, hadiahnya kok malah dikasih suami stroke. Gimana Mbak Justin? Ya awalnya pasti syok ya Kang. Saya sadar ya memang tugas istri itu kan sebagai penopang. Yes. Dan istri harusnya lebih kuat daripada orang yang ditopang. Keren. Jadi saya kembali lagi ke janji pernikahan waktu itu. 2,5 bulan. Betul. Oh, senang Aduh. dengarnya. Yang paling penting adalah tugas dari Mas Andreas. Jangan sampai terkena stroke berulang. Stroke yang berulang lebih berbahaya. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu dipantau terus adalah kualitas darah. Dan pembuluh darahnya harus selalu dalam kondisi terbaik. Bagaimana caranya Mas Ya. Boyke? Coba kita kasih solusinya. Ini PR-nya ya, pemirsa juga ya. Jangan sampai berulang. Ini berlaku juga loh. Untuk mereka-mereka yang sudah serangan jantung atau pasang ring jantung. Karena sebabnya sama. Semuanya adalah karena darah yang kental ataupun pembuluh darah yang pecah. Jadi, satu itu tadi ya untuk Pak Andreas. Kemudian yang kedua, turunkan tensinya menjadi normal. Dan itu membutuhkan konsultasi dengan dokter. Kemudian yang ketiga adalah turunkan kolesterolnya juga menjadi normal. Yang keempat, kita sudah ada teknologi memang khusus untuk darah kok. Iya. Gunakan teknologi itu yang memang dibuat untuk menyehatkan kita, menyehatkan pembuluh darah kita supaya pembuluh darahnya tidak kaku sebagai penyebab hipertensi dan darahnya supaya tidak kental. Ini darah yang waktu stroke nih, ya darah tidak normal. Ya, sementara yang sebelah lancar. Apa sih yang dilakukan oleh teknologi laser terhadap darah itu tadi? Kalau dia menggumpal, sinar merahnya dia akan memecahkan gumpalan pembuluh darah dan mencegah penempelan. Gitu. Supaya sehingga darah tidak menggumpal. Yang birunya dia kerjanya kepada pembuluh darahnya supaya pembuluh darahnya melebar, makin elastis sehingga tekanan darahnya turun. Kemudian ada sinar kuning, happy light. Dan satu lagi, endorfinnya dikeluarkan dan tidurnya menjadi lebih nyenyak sehingga bangun juga akan menjadi lebih segar. Dan teknologi laser ini juga dilengkapi dengan tambahan-tambahan untuk mencegah dampak daripada stroke supaya tidak berulang dan dampak seperti kepingunan, yaitu menggunakan intranasal dan satu lagi adalah NMES. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang intranasal, ini kan permasalahan pada Pak Andreas ini sendiri adalah di pembuluh darah yang ada di bagian otak atau di bagian kepala. Nah, pembuluh darahnya ini dia mengalami kekakuan sehingga tidak bisa menahan laju dari tekanan darah itu sendiri. Nah, tadi Mas Boyke sudah jelaskan bahwa ada teknologi laser yang ditempelkan di area pergelangan tangan dan bahwa sudah dikembangkan lagi nih teknologi laser ini. Jadi bisa dimasukkan ke rongga hidung kita, akan menyinari pembuluh darah di area kepala kita. Harapannya adalah pembuluh darah di area kepala kita itu akan elastis lagi dan bisa mengembang sesuai dengan tekanan darah kita. Selain dari pembuluh darah dan kualitas darah, pada orang stroke ini juga bermasalah pada ototnya. Nah, di sini ada yang namanya teknologi NMES atau kepanjangnya Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia akan kita tempelkan di area-area yang memang membutuhkan yang namanya
latihan. Teknologi NMES ini akan mengeluarkan impuls elektrik memicu yang namanya kontraksi otot tadi. Ketika otot kita berkontraksi, otot ini akan memicu lagi nih impuls ke bagian otak kita, sehingga nantinya otak kita tuh akan merespon untuk perlahan-lahan menggerakkan otot ini secara aktif kembali. Dengan begitu bisa dicegah nih yang namanya kelumpuhan, kelemahan, atau stroke berulang karena tidak bisa olahraga. Ini akan dicegah dengan teknologi NMES. Teknologi laser dan teknologi NMES itu penggunaannya mudah dan ada dalam satu alat. Jadi gampang sekali menggunakannya. Nah, supaya Mas Andreas yakin, Anda juga lebih yakin pemirsa mengenai manfaat dari teknologi laser, karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kita simak kisah yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Ini adalah narasumber-narasumber kami yang terkena stroke. Banyak yang di antara mereka bahkan sudah kembali beraktivitas normal seperti Pak Suhadi ini ya. Kenal juga nggak? Karena kan satu komunitas ya? Iya, di Kresna. Harapannya apa Mas Andreas? Iya, harapan saya bisa segera sembuh pulih, Amin. bisa bekerja kembali, bisa beraktivitas normal kembali. Amin. Dan harapan saya kepada Bapak Ibu tetap menjaga tubuh dengan olahraga, dan yang pastinya kita juga harus menjaga pembuluh darah dan darah kita dengan baik, tensi dicek, kemudian juga kalau memang ada darah tinggi juga harus minum obat yang pasti, dan jaga pola makan yang jelas, pola makannya itu harus jelas, dan juga tubuh juga juga harus dijaga, dan istirahat juga harus dijaga. Pemirsa, saya sering mengingatkan ya bahwa tubuh kita tidak terbuat dari kaca. Kekentalan darah tidak kelihatan. Tapi kalau sudah diberikan tanda-tanda oleh alam, oleh Tuhan, ya, dan kita sudah mengecek sendiri dengan tekanan darahnya di atas normal, waspada, waspada. Jangan dibiarkan, aku kan olahraga, aku kan nggak ngerokok. Buktinya. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya kekentalan darah, kekakuan pembuluh darah itu berproses dari mulai usia muda sampai usia tua. Jadi jaga pola hidup sehat, tetap melakukan check up kesehatan secara rutin 6 bulan 1 tahun sekali. Konsumsi obat-obat dokter yang dianjurkan, jangan diputuskan begitu saja. Dia digunakan teknologi yang memang sudah terbukti ya di masyarakat, yang sudah ada penelitiannya, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Pesan ini juga bukan cuma buat orang yang sudah tua atau lanjut usia, tapi ini pesan juga untuk orang yang masih muda. Banyak ya narasumber-narasumber yang masih muda ya kan Ronald ya, masih produktif, tapi ternyata apa? Komplikasi sudah menghampiri mereka. Nah, jadi pemirsa di rumah yang masih muda, ayo kita mulai dari sekarang, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan kita tambahkan teknologi laser sejak dari usia kita muda nanti. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa penting sekali buat kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah agar selalu dalam keadaan sehat. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit seperti stroke yang dialami oleh Pak Andreas ya. Dan kita tahu kan, stroke ini dampaknya kemana-mana, termasuk juga penyakit jantung atau gagal ginjal. Hati-hati. Makanya saya mengajak Anda pemirsa untuk menggunakan AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan 2 teknologi. Yaitu yang pertama teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti Pak Andreas, ya, hipertensi, diabetes atau kolesterol tinggi. Kalau masalahnya sudah teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga ya dan juga menguatkan dan memelihara massa otot. Disarankan buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya nih ketika otot dan syarafnya dilatih, distimulasi, nanti akan terbantu perbaikan maupun fungsinya menjadi lebih baik. Nah pemirsa, silakan hubungi nomor ini
Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda sudah punya dokter laser ataupun AccuLaser, nanti Anda boleh dan bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dan layanan ini adalah free alias gratis. Ya. Laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli ini berkualitas pemirsa. Juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Terima kasih Mas Andreas, narasumber kami, juga Mbak Justin, juga praktisi kesehatan Mas Boyke dan juga Mas Nurman ya. Dan tentunya Anda pemirsa setia Go Healthy, terima kasih untuk menjadi bagian dari gaya hidup sehat kami ya. Nah, jangan lupa kami ini ingin selalu menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Jadi silahkan kirimkan kritik atau saran Anda melalui alamat email ini. Ya, sudah dapat ilmunya? Jangan lupa take action sekarang juga. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.